Halo semuanya, pada video kali ini saya tetap melanjutkan alur cerita manhwa berjudul Chronicles of the Martial Gods Return Part ke-8. Sebelum ke ceritanya, saya beritahu kepada kalian kalau video ini adalah part terakhir dari cerita manhwa ini. Pembahasan cerita ini tetap akan saya lanjutkan jika season 2-nya sudah ada. Tidak usah berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Cerita berlanjut ketika Woo Hyun dengan wajah senyum berkata, "Gua rahasia Dewa Bela Diri." Setelah itu Woo Hyun menanyakan di mana lokasi Goa Rahasia Dewa Bela Diri ditemukan. Jang mengatakan di Pulau Jushan. Mendengar perkataan Jang, Woo Hyun berkata, "Sudah kuduga, aku tidak ikut." Kwon Mujin kemudian bertanya alasan mengapa Woo Hyun tidak mau pergi. Woo Hyun berkata tidak ada gunanya pergi ke sana, karena tidak ada hal yang berguna di tempat itu. Mendengar perkataan Woo Hyun, Kwon Mujin terkejut. Kwon Mujin kemudian berkata dalam pikirannya, "Jangan bilang dia dulunya adalah tukang kayu, tapi pernah pergi ke sana dan mendapat pencerahan di gua itu." Setelah itu Woo Hyun teringat tentang masa lalunya. Saat Woo Hyun berusia 15 tahun. Dia pernah pergi ke Pulau Jushan untuk berlatih dan menemukan seekor Imogi legendaris berumur ribuan tahun yang menghuni pulau tersebut. Serta menemukan banyak rumput liar beracun, serangga beracun, dan binatang-binatang berukuran sangat besar. Woo Hyun membutuhkan beberapa dekade untuk menangani semua makhluk yang ada di pulau tersebut. Dan keluar dari Pulau Jushan saat berusia 35 tahun. Saat Woo Hyun menangani semua makhluk yang ada di Pulau Jushan, Woo Hyun 9 kali terbunuh. Tapi karena suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia terus bangkit dari kematian dan berhasil menangani semua makhluk yang ada di pulau tersebut. Dan meninggalkan banyak goresan hasil pertempurannya di pulau tersebut. Saat ini, Jang secara tiba-tiba berkata, "Tuan, bahkan aliansi Murim pergi ke sana. Banyak orang yang datang ke Pulau Jushan untuk mencari pencerahan dari Dewa Bela Diri." Mendengar perkataan Jang, Woo Hyun berkata, "Memangnya pencerahan bisa didapat dengan mudah? Mengontrol energi saja kalian tidak becus, apa gunanya kalian mencari kekuatan di tempat lain?" Setelah itu Woo Hyun meninggalkan mereka dan menyuruh mereka untuk berlatih. Saat itu juga Jang berkata, "Meski bukan pencerahan, tetap saja memalukan, soalnya ini kesempatan sekali seumur hidup. Karena jasad tiga langit juga ditemukan di sana bersamaan dengan prasasti untuk memperingati Dewa Bela Diri." Woo Hyun yang akan pergi keluar secara tiba-tiba berhenti, karena terkejut mendengar Jang mengatakan jasad tiga langit ditemukan di Pulau Jushan. Woo Hyun kemudian dengan ekspresi serius berkata, "Aku berubah pikiran, ayo pergi ke Pulau Jushan." Beberapa saat kemudian, di Pulau Jushan, terlihat Woo Hyun bersama dengan lainnya secara tidak sengaja bertemu dengan So Hye. So Hye kemudian berkata, "Kau pasti kemari untuk mendapat pencerahan dari Goa Rahasia Dewa Bela Diri." Mendengar perkataan So Hye, Woo Hyun berkata, "Aku tidak tertarik dengan itu. Aku tertarik dengan jasad tiga langit." So Hye yang mendengar perkataan Woo Hyun terdiam. Setelah itu So Hye berkata seorang pemburu misteri yang menemukan Goa Rahasia Dewa Bela Diri menghancurkan semua pintu masuk dan pintu keluar. Jadi mustahil untuk masuk ke guanya. Mendengar perkataan So Hye, Woo Hyun berkata dia ingin bertemu dengan pemburu misteri tersebut. So Hye mengatakan pada Woo Hyun pemburu misteri tersebut sudah mati, karena diburu banyak orang untuk merebut apa yang telah dia temukan di Goa Rahasia Dewa Bela Diri. Setelah berbicara cukup lama, terdengar seseorang dari kejauhan berteriak, "Ketemu, aku menemukan pintu Goa Rahasia Dewa Bela Diri." So Hye yang juga mendengar teriakan orang tersebut langsung bergegas pergi dan meninggalkan Woo Hyun. Setelah itu Woo Hyun berkata, "Kalian bertiga tunggu di sini, aku akan pergi ke suatu tempat." Beberapa saat kemudian, di suatu tempat di Pulau Jushan. Saat itu terlihat Woo Hyun yang terpikirkan tentang masa lalunya. Woo Hyun kemudian berkata dalam hatinya, 1000 tahun, waktu yang begitu banyak, telah berlalu. Setelah itu Woo Hyun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, di sebuah tebing sebelah utara Pulau Jushan, terlihat Woo Hyun melompat dari tebing itu, dan jatuh ke sebuah tempat. Saat itu Woo Hyun berkata dalam hatinya, "Formasi jebakan ini masih utuh bahkan setelah 1000 tahun." Woo Hyun kemudian masuk ke sebuah goa. Beberapa saat kemudian, terlihat Woo Hyun yang telah menemukan jasad tiga langit. Woo Hyun kemudian berkata, "Sudah lama ya, bahkan setelah 1000 tahun, harusnya aku berada di sisi kalian juga."
Tapi aku masih hidup di dunia ini, sementara kalian sudah pergi ke surga. Diketahui, ketiga orang yang dijuluki Tiga Langit tersebut merupakan muridnya Wu Hyun. Sementara itu di saat yang sama, terlihat Jiang dan Kwon Mo Jin sedang menunggu Wu Hyun. Saat itu juga Kwon Mo Jin merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ketika Kwon Mo Jin melihat ke laut, Kwon Mo Jin berkata, puluhan kapal yang membawa meriam menuju ke sini. Gubernur Hong yang juga ada di tempat tersebut terkejut mendengar perkataan Kwon Mo Jin. Gubernur Hong kemudian berkata, ayolah, itu mustahil, kau pasti salah lihat. Senjata seperti meriam tidak bisa digunakan tanpa seizin kekaisaran. Namun tiba-tiba puluhan meriam ditembakkan dan membuat mereka terkejut. Tepat saat itu mereka bertiga langsung berlari mencari tempat berlindung. Ketika sedang berlari, Kwon Mo Jin yang sebelumnya melihat bentuk puluhan kapal tersebut mencurigai kalau kapal tersebut berasal dari faksi non-ortodoks. Kwon Mo Jin berpikir faksi non-ortodoks telah mengincar gua rahasia Dewa Beladiri di pulau ini sejak dulu. Kwon Mo Jin juga berpikir tetua pertama dari faksi non-ortodoks yang merencanakan semua ini. Sementara itu di saat yang sama, terlihat So Hye yang juga terkejut melihat puluhan meriam ditembakkan di pulau tersebut. So Hye kemudian berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Tepat saat itu seorang ketua cabang aliansi Murim di wilayah Henan dan seorang pemimpin sekte Wudang bernama Go Damjin berada di sekitar So Hye. Setelah itu So Hye berkata pada dua orang tersebut, kurasa kita lebih baik menangani musuh sebelum masuk ke dalam gua. Kedua orang tersebut setuju dengan apa yang dikatakan So Hye. Beberapa saat kemudian, setelah menemukan sekelompok orang yang menyerang pulau tersebut, Go Damjin bertanya pada orang-orang tersebut kalau mereka berasal dari sekte mana. Orang-orang tersebut hanya diam mendengar perkataan Go Damjin dan langsung menyerang kelompok Go Damjin. Sementara itu di suatu tempat, di mana pintu masuk menuju gua berada, terlihat beberapa orang yang sedang menjaga pintu masuk gua rahasia tersebut. Tepat saat itu orang-orang yang menjaga pintu masuk gua rahasia tersebut diserang oleh beberapa orang. Setelah itu orang-orang tersebut langsung masuk ke dalam gua. Saat sampai di ujung gua, mereka terkejut karena melihat seseorang yang telah berada di dalam gua. Orang tersebut adalah Wu Hyun. Wu Hyun dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan berkata, rupanya ada tamu tak diundang. Wu Hyun kemudian memperhatikan orang-orang tersebut dan berpikir mereka memiliki postur yang baik seperti pembunuh di masa lalunya. Setelah itu Wu Hyun berkata, menarik juga kalian karena terlihat cukup kuat, tapi kalian akan menyesal karena datang kemari. Tepat saat itu orang-orang tersebut mulai menyerang dengan sebuah formasi. Salah satu dari orang-orang itu kemudian berpikir orang yang ada di depannya ini adalah seorang master bela diri. Tapi karena formasi yang dia gunakan bersama rekan-rekannya adalah formasi yang dapat membunuh master bela diri, dia merasa dapat membunuh Wu Hyun dengan mudah. Saat itu juga orang tersebut menyerang Wu Hyun dari belakang. Wu Hyun dengan santainya melambaikan tangannya dan langsung membuat orang tersebut mati. Melihat salah satu rekannya mati, mereka semua tanpa pikir panjang langsung menyerang secara bersamaan. Tepat saat itu Wu Hyun berkata, kalian mau mati bersamaan? Bodoh sekali. Menyerang dengan gegabah tanpa tahu kelemahan musuh mengingatkanku pada seseorang. Andai saja kalian menggunakan sedikit otak kalian, hidup kalian akan sedikit lama. Wu Hyun kemudian mengeluarkan sebuah belati dan langsung menyerang semua orang tersebut dengan sekali serang dan langsung membuat orang-orang tersebut mati. Setelah itu Wu Hyun melihat sebuah benda keluar dari salah satu orang yang dia bunuh. Wu Hyun kemudian mengambil benda itu dan mengetahui kalau benda tersebut adalah sebuah suar. Setelah melihat suar tersebut, Wu Hyun berpikir orang-orang ini telah merencanakan semua ini. Karena saat ini sekelompok pasukan tak dikenal menyerang para orang-orang yang ada di Pulau Jushan. Dan di saat yang sama beberapa orang yang juga tak dikenal menerobos masuk ke dalam gua. Wu Hyun berpikir ini artinya orang-orang yang masuk ke dalam gua akan melarikan diri dan menyalakan suar untuk memberi tanda bahwa mereka telah melaksanakan tugas mereka. Setelah itu Wu Hyun dengan santainya berkata, semuanya jadi mudah. Singkat cerita, terlihat So Hye yang sedang bertarung mendengar sebuah suara yang cukup keras. Setelah itu orang-orang yang bertarung dengannya kabur begitu saja. Saat itu seorang tetua kultus demonik bernama Gu Wang berkata, kenapa mereka berhenti menyerang dan kabur? Tepat saat itu Go Damjin juga berkata, sial, kita gagal mengetahui siapa yang mengirim mereka.
Setelah itu salah satu dari mereka terpikirkan akan sesuatu dan berkata, "Hei, aku mendengar suara yang cukup keras sebelum mereka kabur." Suaranya begitu keras, seolah-olah menandakan sesuatu. Saat itu juga Go Damjin berkata, "Suar." Setelah itu mereka bertiga berlari menuju gua rahasia. Ketika sampai di gua rahasia, mereka seakan tidak percaya apa yang mereka lihat, karena di dalam gua rahasia Dewa Beladiri sudah kosong. Tepat saat itu Go Damjin dan Gu Wang langsung bergegas pergi mencari orang-orang yang masuk ke dalam gua rahasia Dewa Beladiri sebelumnya serta meninggalkan Sohye untuk berjaga-jaga kalau orang-orang itu akan kembali ke dalam gua. Setelah dua orang tersebut pergi, Sohye yang akan beristirahat melihat sebuah batu nisan. Sohye sempat berpikir kalau batu nisan tersebut adalah batu nisan sang Dewa Beladiri. Sohye kemudian mendekat dan mengambil batu nisan tersebut. Ketika Sohye membaca sebuah nama yang tertulis di batu nisan tersebut, Sohye terkejut dan seakan tidak percaya apa yang dia baca, karena nama yang ada di batu nisan tersebut sama dengan nama seseorang yang dia kenal, yaitu Wu Hyun. Di saat yang sama, terlihat Wu Hyun yang membawa mayat tiga langit bersamanya. Beberapa saat kemudian, saat itu terlihat Nam Gun Chun yang sedang mengunjungi gua rahasia Dewa Beladiri. Nam Gun Chun kemudian bertanya pada bawahannya. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang menyerang dan mengambil mayat tiga langit. Mendengar perkataannya, bawahannya hanya meminta maaf padanya. Setelah itu Nam Gun Chun mengepalkan tangannya sembari berkata dalam hatinya, bukan hanya mayat tiga langit yang hilang, tapi jejak dari Dewa Beladiri juga hilang. Saat itu Jae Galwon muncul dan mengatakan dia mencurigai orang yang melakukan hal ini bukanlah sekelompok yang mereka kenal, tapi sekelompok orang yang belum mereka ketahui. Mendengar perkataan Jae Galwon, Nam Gun Chun berkata dia mencurigai orang-orang dari kultus demonik. Kedua bawahannya terkejut mendengar perkataannya. Nam Gun Chun kemudian mengatakan itu cuman asumsinya saja. Setelah itu Jae Galwon mengatakan dia akan mulai mengawasi kultus demonik mulai sekarang. Setelah semua itu, Nam Gun Chun bergegas keluar dari gua rahasia Dewa Beladiri sembari memegang dinding gua yang memiliki goresan pedang sang Dewa Beladiri. Saat itu Jae Galwon berkata, "Ketua aliansi, bukannya goresan pedang ini?" Nam Gun Chun mengatakan goresan itu sudah tidak ada gunanya karena goresan pedang yang lama telah ditutupi goresan yang baru dibuat oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, terlihat Jang dan Kwon Mo Jin yang sedang menunggu Wu Hyun. Saat itu Jang dengan ekspresi bahagia berkata, "Mengapa Master meninggalkan kita sebelumnya waktu di Pulau Jushan? Aku yakin dia sedang mengawasi kita, supaya kita diajarkan teknik tingkat tinggi. Atau mungkin dia pergi ke gua rahasia Dewa Beladiri untuk membawakan oleh-oleh yang bagus." Mendengar perkataan Jang, Kwon Mo Jin dengan ekspresi bahagia berkata, "Semoga saja, lagi pula kita tadi bertarung dengan cukup baik." Saat itu juga Wu Hyun muncul sambil membawa kantong yang cukup besar. Wu Hyun kemudian meminta maaf karena membuat mereka berdua menunggu karena ada suatu tempat yang harus dia kunjungi. Setelah itu Wu Hyun memberikan kantong yang dia pegang pada Jang dan Kwon Mo Jin. Jang dengan ekspresi yang sangat bahagia membuka kantong tersebut sambil berpikir isi dari kantong itu adalah oleh-oleh yang dibawakan Wu Hyun dari gua rahasia Dewa Beladiri. Setelah membuka kantong tersebut, Jang dan Kwon Mo Jin terkejut karena isi dari kantong itu adalah sekop. Jang kemudian bertanya sekop itu akan digunakan untuk apa. Saat itu Wu Hyun langsung menyuruh Jang dan Kwon Mo Jin menggali. Ketika sedang menggali, Jang dan Kwon Mo Jin bertanya-tanya mengapa mereka berdua harus menggali tanah. Setelah selesai menggali tanah, Wu Hyun berkata, "Setidaknya kalian berbakat dalam menggali." Jang merasa kesal mendengar perkataan Wu Hyun. Wu Hyun kemudian menyuruh Jang mengambil sesuatu yang ada di balik semak-semak. Ketika Jang akan mengambil sesuatu yang ada di balik semak-semak, Jang berkata dia tidak melihat apapun. Saat itu Wu Hyun menyuruh Jang meletakkan tangannya di atas tanah. Tepat saat itu Jang terkejut karena melihat sebuah formasi jebakan. Namun seketika muncul tiga mayat di hadapannya dan langsung membuatnya ketakutan. Jang kemudian bertanya tengkorak milik siapa yang ada di hadapannya. Wu Hyun tidak menjawab perkataan Jang dan hanya menyuruh mereka berdua mengubur ketiga tengkorak tersebut. Malam harinya, di sebuah tempat bernama Henan di mana markas aliansi Murim cabang Henan berada. Saat itu terlihat Sohye sedang mengucapkan namanya Wu Hyun. Sohye kemudian berkata dalam hatinya,
Aku dengar waktu pertama kali gua rahasia Dewa Bela Diri ditemukan oleh pemburu misteri melihat mayat tiga langit yang terlihat sedang memuja batu nisan. Aku yakin tiga langitlah yang membawa batu nisan tersebut untuk menghormati sang Dewa Bela Diri. Dan nama yang tertera di batu nisan tersebut adalah Dan Woo-hyun. Tidak mungkin orang yang ku kenal bukan. Karena bisa saja orang yang punya nama yang sama. Tepat saat itu kakeknya Sohye yaitu Nam Gun-chun masuk ke ruangannya. Nam Gun-chun kemudian bertanya mengapa Sohye melamun. Sohye mengatakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sohye kemudian bertanya apa ada manusia yang bisa hidup selama 1000 tahun. Mendengar perkataan Sohye, Nam Gun-chun berkata, semua manusia pasti akan mati, walaupun ada makhluk lain yang menjadi pengecualian, tapi itu hal yang langka. Sohye kemudian berasumsi kalau maksud perkataan kakeknya adalah 8 manusia abadi. Nam Gun-chun mengatakan apa yang diasumsikan Sohye benar. Nam Gun-chun juga berkata kalau seseorang sekuat 8 manusia abadi, hidup selama 1000 tahun bukanlah hal yang mustahil. Bagi yang lupa, 8 manusia abadi yang menyegel Woo-hyun di Danau Dongting. Setelah semua itu, Nam Gun-chun berkata dia ingin mengajak Sohye berlibur di Danau Dongting. Besok harinya, terlihat Woo-hyun yang sedang menuangkan segelas alkohol di kuburan tiga langit. Woo-hyun kemudian berkata, semasa hidup kalian, ini adalah jenis alkohol favorit kalian. Sebelumnya aku tidak pernah menyangka akan menuangkan alkohol untuk kalian di saat-saat seperti ini. Jang dan Kwon Mo-jin hanya diam melihat Woo-hyun. Saat itu Jang mendekat ke arah Woo-hyun sembari berkata, bolehkah aku menuangkannya juga? Woo-hyun mengedipkan matanya dan menyetujui permintaan Jang. Saat sedang menuangkan alkohol, Jang mencium kalau alkohol itu cukup mahal. Jang kemudian secara tidak sengaja akan meminum alkohol tersebut. Saat itu juga Woo-hyun memukul perutnya Jang sembari menanyakan siapa yang menyuruh Jang meminum alkohol tersebut. Malam harinya, saat itu Jang bertanya siapa yang mereka kuburkan sebelumnya. Jang kemudian berkata, ayolah, kalau mau berbohong, buatlah seolah-olah itu nyata. Chon Mu Kwang, Tae Gong Jin, Nam Juryeon, itu kan nama-nama yang tertulis di batu nisan. Itu jelas-jelas mayat dari tiga langit. Mendengar perkataan Jang, Woo-hyun berkata Jang salah lihat. Saat itu Jang mengatakan dia tidak buta huruf. Jang kemudian bertanya dari mana Woo-hyun mendapatkan ketiga mayat tersebut. Woo-hyun yang sudah muak mendengar perkataan Jang mengepalkan tangannya. Kwon Mo-jin yang melihat Woo-hyun mengepalkan tangannya mulai merasa khawatir. Tepat saat itu Somi muncul dan berkata kalau balon miliknya terbang ke suatu tempat. Somi kemudian menyuruh Jang mencari balon tersebut. Jang berkata dia sedang mengobrol dengan Woo-hyun. Somi memegang bajunya Jang dan terus memohon pada Jang untuk mencari balonnya. Jang kemudian dengan terpaksa menuruti perkataan Somi. Setelah Jang pergi, Woo-hyun bertanya apa Somi memang mempunyai balon. Somi hanya menjawab dengan senyumannya. Woo-hyun kemudian mengatakan berbohong itu tidak baik, tapi kalau berbohong demi kebaikan itu dibutuhkan. Setelah itu Somi bertanya pada Woo-hyun. Waktu itu kakak Sohye buru-buru pulang, apa yang terjadi sama kakak Sohye? Woo-hyun berkata dia tidak tahu. Saat itu Woo-hyun berpikir aliansi Murim sedang marah besar sekarang, karena ekspedisi mereka tentang gua rahasia gagal total. Woo-hyun kemudian berkata pada Somi bahwa Sohye akan sibuk sementara waktu. Saat itu juga Woo-hyun mendengar suara seseorang yang mengetuk gerbang. Ketika membuka gerbang tersebut, terlihat Sohye yang sedang berdiri. Tepat saat itu Somi terlihat bahagia. Kemudian terlihat seseorang yang muncul dari belakangnya Sohye. Orang tersebut adalah Nam Gun-chun. Setelah itu Woo-hyun berkata, rupanya ada tamu penting yang datang. Nam Gun-chun berterima kasih mendengar perkataan Woo-hyun. Saat Sohye mengatakan dia dan kakeknya dari Danau Dongting dan sedang mencari penginapan. Woo-hyun langsung masuk ke dalam rumah dan menyuruh mereka berdua masuk. Singkat cerita, terlihat Sohye dan kakeknya sudah berada dalam kamar. Saat itu Nam Gun-chun berkata pada Sohye kalau Sohye memiliki teman yang menarik. Nam Gun-chun kemudian bertanya, apa benar dialah orang yang menghancurkan faksi hitam? Sohye berkata, dia tidak mengakuinya, tapi aku yakin benar. Setelah itu Nam Gun-chun berpikir Woo-hyun adalah pria misterius. Kita kemudian diperlihatkan Woo-hyun dan Kwon Mo-jin yang sedang membahas sesuatu. Saat itu Kwon Mo-jin berkata kalau dia merasa khawatir. Kwon Mo-jin kemudian kembali berkata, dari semua orang yang datang, kenapa harus orang itu yang kemari?
Dia adalah sang kaisar pedang. Mendengar perkataan Jang, Woo Hyun dengan santai berkata, apa? Setelah itu Kwon Mujin kembali berkata, itu adalah julukan yang dimiliki oleh pemimpin aliansi saat ini. Ada 5 kaisar terhebat. Mereka semua tak terkalahkan di medan perang. Woo Hyun kemudian berpikir saat bertemu dengan Nam Gun Chun. Woo Hyun merasakan energi milik Nam Gun Chun berbeda dengan seniman bela diri lainnya. Namun Woo Hyun tidak menemukan ketajaman apapun di dalam energinya. Artinya Woo Hyun berpikir Nam Gun Chun tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bela diri yang dikuasainya. Setelah itu Kwon Mujin bertanya pada Woo Hyun, apa mereka kemari karena ada hubungannya dengan kejadian di Pulau Jushan? Woo Hyun berkata, itulah yang aku curigai, tapi mereka terlihat terlalu tenang. Bagaimanapun, kurasa ini adalah takdir. Singkat cerita, terlihat Nam Gun Chun yang sedang memancing. Saat itu Woo Hyun mendekat ke arah Nam Gun Chun sambil berkata, kurasa kau hobi memancing. Mendengar perkataan Woo Hyun, Nam Gun Chun berkata, saat aku masih muda, aku bisa memancing seharian tanpa merasa lelah sedikitpun. Sayangnya aku tak ingat kapan terakhir kali bisa memancing dengan damai seperti ini. Saat itu Nam Gun Chun terpikirkan tentang masa lalunya, di mana dia sudah berumur 20 tahunan. Saat itu Nam Gun Chun tak henti-hentinya berlatih pedang supaya tidak kalah dari seniman bela diri lainnya. Hal itu dia lakukan demi membawa kehormatan keluarganya. Tahun demi tahun berlalu hingga Nam Gun Chun sampai di titik yang dia jejaki sekarang. Tapi saat Nam Gun Chun melihat ke belakang, dia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi. Saat ini Nam Gun Chun berkata pada Woo Hyun, untuk menaikkan reputasi keluarga, aku memanjat hingga posisi tertinggi, tapi tak ada satupun yang membuatku puas. Satu-satunya hal yang aku inginkan adalah operasi di Pulau Jushan berjalan lancar, sayangnya tidak begitu. Woo Hyun hanya diam mendengar perkataan Nam Gun Chun. Tepat saat itu Somi muncul sambil membawa ikan yang cukup besar. Woo Hyun kemudian memuji Somi karena bisa menangkap ikan sebesar itu. Setelah itu Woo Hyun memeluk Somi. Nam Gun Chun yang melihat kebersamaan Woo Hyun dan Somi teringat tentang masa lalunya. Saat itu terlihat kedua anaknya yang memberi selamat ulang tahun padanya. Tapi Nam Gun Chun menghiraukan anak-anaknya sambil berkata, kalau kalian punya waktu luang, berlatih pedang saja sana. Orang lemah tidak akan berguna di masa depan. Anak-anaknya hanya diam mendengar perkataannya. Saat ini, Nam Gun Chun berkata dalam pikirannya, dibandingkan dengan diriku yang terobsesi dengan kekuatan, harta, dan reputasi, dia justru menemukan sesuatu yang lebih berharga. Hidupku terasa sungguh sia-sia. Woo Hyun yang melihat Nam Gun Chun merenungkan sesuatu berkata, semakin gigih kau mendobrak dinding, makin tinggi pula sesuatu yang didapat. Karena itulah, amati sekelilingmu, bukan hanya dinding di hadapanmu. Aku yakin itu akan membantumu. Nam Gun Chun terkejut mendengar perkataan Woo Hyun. Nam Gun Chun kemudian berkata Woo Hyun adalah orang yang menarik. Tepat saat itu terlihat So Hye yang berlari ke arah mereka sembari berkata ada masalah besar. Nam Gun Chun kemudian bertanya masalah apa itu. So Hye berkata dia dapat kabar dari aliansi, yaitu penasehat Jaegal diserang oleh orang tak dikenal, dan sekarang dia sekarat. Penasehat Jaegal adalah Jaegal Won. Nam Gun Chun terkejut mendengar perkataan So Hye. Nam Gun Chun kemudian berdiri dan berkata kalau mereka harus segera pergi ke aliansi Murim sekarang. Ketika sedang berdiri, Woo Hyun merasakan energi kematian menyelimuti tubuhnya Nam Gun Chun. Woo Hyun kemudian berkata dan menasehati Nam Gun Chun untuk tidak bersikap arogan dan angkuh. Karena seniman bela diri bisa mati kapan saja. Mendengar nasihat Woo Hyun, Nam Gun Chun berterima kasih. Nam Gun Chun juga berkata dia tidak berniat untuk mati dengan mudah. Woo Hyun hanya diam mendengar perkataan Nam Gun Chun. Setelah itu Nam Gun Chun berpamitan untuk pergi pada Woo Hyun. Saat itu Woo Hyun berkata, kembalilah kapan saja, itu pun kalau kau masih hidup. Setelah Nam Gun Chun dan So Hye pergi, Kwon Mujin bertanya pada Woo Hyun mengapa Nam Gun Chun dan So Hye terlihat sangat terburu-buru sebelum pergi. Woo Hyun berkata dia tidak tahu. Woo Hyun juga berkata itu tidak ada kaitannya dengannya. Woo Hyun juga menyuruh Kwon Mujin untuk tidak memikirkan urusan mereka. Setelah itu Kwon Mujin berkata, kemarin saat aku pergi ke Yueyang, aku mendengar kalau sekte Murim muncul di sana. Kwon Mujin juga berkata baru-baru ini keadaan di Yueyang dan Hunan sedikit meresahkan.
Mendengar perkataan Kwon Mujin, Woo Hyun dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan berkata kalau dia sama sekali tidak tahu karena sibuk merawat Somi. Setelah itu Kwon Mujin kembali berkata, karena kemunculan Sekte Murim, ada beberapa kelompok yang ingin menguasai daerah Yueyang. Dan mereka ingin menyelidiki lebih dalam tentang kejadian di Pulau Jushan. Woo Hyun hanya diam mendengar perkataan Kwon Mujin. Woo Hyun kemudian berkata dalam pikirannya, sungguh merepotkan. Jika sekte atau klan muncul, maka mereka jelas sedang mencari informasi. Setelah itu Woo Hyun berkata, rupanya lalat-lalat mulai berkumpul. Tepat saat itu Jang berkata, betul, Yueyang adalah milik kita, benar kan Tuan? Sementara itu di saat yang sama, kita diperlihatkan Nam Gunchun dan Sohye yang sedang dalam perjalanan menuju aliansi Murim. Saat itu terlihat seekor merpati terbang ke arah Sohye untuk mengantar surat. Setelah membaca surat tersebut, Sohye berkata kalau orang-orang dari aliansi Murim sedang mengejar orang yang menyerang penasehat Jaegal dan saat ini sudah sampai di daerah Anyang. Nam Gunchun kemudian berkata kalau lawan mereka kali ini cukup tangguh. Setelah itu Nam Gunchun menyuruh Sohye pergi duluan ke aliansi Murim, karena dia akan pergi ke daerah Anyang. Sohye merasa khawatir dan menyuruh kakeknya untuk berhati-hati. Singkat cerita, terlihat Sohye yang telah berada di aliansi Murim. Sohye kemudian bertanya pada seorang pelayan di mana penasehat Jaegal berada. Pelayan tersebut mengatakan penasehat Jaegal berada di gedung utama. Sohye kemudian langsung pergi ke gedung utama. Saat sampainya di gedung utama, Sohye terkejut karena melihat penasehat Jaegal dalam kondisi baik-baik saja. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Nam Gunchun yang sedang berkata kalau dia tidak menyangka telah ditipu. Saat itu terlihat udara di hadapannya berubah warna. Nam Gunchun kemudian mencoba merasakan udara di sekitarnya. Setelah itu Nam Gunchun terkejut karena udara di sekitarnya sudah tercampur dengan racun penghilang energi. Ketika Nam Gunchun mencoba mengeluarkan energinya langsung menghilang begitu saja. Tepat saat itu Nam Gunchun merasakan beberapa anak panah yang ditembakkan kepadanya. Nam Gunchun kemudian menghindari anak panah tersebut dengan melompat. Saat itu juga beberapa anak panah kembali ditembakkan padanya. Karena sudah tak bisa menghindari anak panah tersebut, Nam Gunchun mencoba menggunakan energinya. Tapi dalam sesaat energinya menghilang dan dia pun tertembak anak panah tersebut. Di saat kesadarannya mulai kabur, beberapa orang muncul di hadapannya sembari berkata, ternyata seorang kaisar pedang tidak mudah tumbang dengan racun penghilang energi. Mendengar suara tersebut, Nam Gunchun yang kesadarannya mulai menghilang berpikir jika suara yang dia dengar terasa tidak asing baginya. Setelah itu Nam Gunchun memaksakan kesadarannya agar tidak menghilang serta berpikir jika dia tidak boleh mati di tempat ini. Yang mana Nam Gunchun berpikir jika dia mati di tempat ini, aliansi Murim akan runtuh. Saat itu juga Nam Gunchun mulai menyerang ketiga orang tersebut. Ketiga orang tersebut tidak tinggal diam dan sudah menduga hal ini akan terjadi. Keesokan harinya, saat itu Woo Hyun yang sedang duduk di sebuah batu serta memperhatikan Danau Dongting berpikir ingin mengajak Somi berlayar. Setelah itu kita diperlihatkan Sohye beserta pengawal aliansi Murim yang sedang mencari Nam Gunchun. Mereka kemudian berhenti karena melihat jejak pertarungan. Melihat darah berlumuran di mana-mana. Sohye berpikir dia harus tenang. Sohye juga berpikir dia tidak boleh menilai sesuatu dengan gegabah, karena baginya kakeknya tidak mungkin kalah. Jaegal Won yang sedang memeriksa bekas pertarungan tersebut secara tiba-tiba mencium sesuatu yang berbahaya. Di saat itu Jaegal Won terkejut dan berkata dia mencium racun penghilang energi di bekas pertarungan tersebut. Sohye yang mendengar perkataan Jaegal Won juga terkejut. Setelah itu Sohye berkata dalam pikirannya, aku dengar racun itu adalah racun yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri. Bukankah resep racun ini sudah lama hilang? Jika benar ini jejak dari racun penghilang energi, maka kakek. Saat itu Sohye yang merasa sangat bersedih berlari entah kemana menggunakan kudanya. Setelah itu kita diperlihatkan Jang dan Kwon Mujin sedang membuat perahu. Woo Hyun kemudian muncul dan bertanya pada Jang tentang perahu yang mereka buat. Jang mengatakan perahu tersebut akan segera selesai. Setelah perahu tersebut telah selesai dibuat, Woo Hyun memuji Jang dan Kwon Mujin karena bisa membuat perahu dalam waktu singkat. Jang yang mendengar pujian Woo Hyun merasa senang dan bertanya pada Kwon Mujin apa dirinya berbakat.
Mendengar Jiang bertanya padanya tentang itu, Kwon Mujin berkata perahunya selesai dalam waktu singkat karena dia bekerja dengan sangat serius bahkan lebih serius saat berlatih seni bela diri. Tepat saat itu Woo Hyun menyuruh mereka berdua untuk segera naik ke perahu. Setelah berlayar begitu lama, Woo Hyun berkata dalam pikirannya, "Inikah yang namanya hidup? Saat aku berpikir menggenggam pedang merupakan hal yang mulia bagi seniman bela diri. Hingga aku menumpahkan banyak darah. Aku bahkan tidak menyadari betapa berharganya sebuah kebebasan." Tepat saat itu perahu yang mereka naiki bertabrakan dengan sesuatu. Woo Hyun kemudian berkata dalam hatinya, "Meskipun aku pernah bilang padanya kembalilah kapan saja jika dia tidak mati. Tapi aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu seperti ini." Nam Gun Chun. 1,5 bulan kemudian, di mana aliansi Murin berada. Terlihat Jae Galwon yang sedang memikirkan Nam Gun Chun karena keberadaan Nam Gun Chun belum ditemukan. Saat itu seseorang berkata, "Sungguh disayangkan. Tapi jika dia tidak berhasil ditemukan, haruskah kita menyerah dan mengumumkan pada dunia bahwa ketua aliansi menghilang setelah diserang oleh orang tak dikenal?" Orang tersebut adalah pemimpin keluarga Moyong yang dijuluki Sains Pedang, bernama Moyong Hakmun. Keluarga Moyong merupakan keluarga terkuat kedua di dunia. Saat ini Jae Galwon berkata dia akan memikirkan apa yang dikatakan Moyong Hakmun nanti. Setelah itu kita diperlihatkan Sohye yang sedang bersedih sambil memegang sebuah kain yang berlumuran darah. Saat itu seseorang mendekati Sohye. Orang tersebut adalah ayahnya Sohye. Ayahnya Sohye kemudian menghibur Sohye dan berkata kalau kakeknya Sohye bukan orang yang bisa mati dengan mudah. Setelah itu Sohye mengingat tentang masa lalunya bersama kakeknya sambil berkata kalau apa yang dikatakan ayahnya benar. Tepat saat itu Sohye kembali berkata, "Aku akan melakukan segalanya untuk menemukan kakek, segalanya." Terima kasih semuanya yang telah menonton pembahasan manhwa ini sampai akhir. Pembahasan tentang cerita ini akan berlanjut ketika season 2-nya sudah ada. Bagi kalian yang ingin manhwa atau manhwa kesukaan kalian dibahas, silahkan komen di video ini. Sebelum mengakhiri video ini, saya doakan kalian beserta keluarga selalu sehat.